Ledakan mengguncang langit malam di Suriah Selatan. Dalam operasi militer yang sangat intens dan mengejutkan, jet-jet tempur Israel meluncurkan gelombang serangan udara ke wilayah Daraa dan Quneitra, daerah yang berbatasan langsung dengan dataran tinggi Golan. Serangan ini bukan sekadar peringatan, melainkan sinyal kuat bahwa Israel telah memasuki babak baru dalam konfrontasinya dengan Iran dan Suriah. Rentetan misil dan bom presisi tinggi menghantam gudang senjata, pangkalan milisi, serta pusat koordinasi yang diyakini digunakan oleh pasukan Iran dan Hizbullah. Gema ledakan terdengar hingga puluhan kilometer, membakar instalasi militer, dan meratakan bangunan yang diduga menjadi pusat logistik kelompok bersenjata pro-Iran. Api membumbung tinggi, dan siaran lokal menggambarkan langit berubah menjadi merah menyala. Kementerian Pertahanan Suriah dengan cepat mengonfirmasi adanya serangan dan menyebut puluhan korban jatuh, termasuk tentara Suriah dan pejuang asing. Rumah sakit penuh, aliran listrik terputus, dan warga sipil berlarian meninggalkan rumah mereka di tengah gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Media pemerintah Suriah menyebut ini sebagai agresi brutal dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional. Namun yang membuat situasi semakin genting adalah sikap diam Israel. Tidak ada konfirmasi, tidak ada pernyataan resmi. Tapi pesan mereka jelas, Israel tidak akan membiarkan Iran memperkuat cengkeramannya di jantung Suriah. Menurut intelijen regional, serangan ini merupakan respon langsung atas laporan bahwa milisi Iran tengah mempersiapkan pengiriman sistem rudal canggih ke Hizbullah di Lebanon melalui jalur selatan Suriah. Israel yang selama ini bersumpah akan mencegah peningkatan kekuatan Hizbullah di perbatasannya, memilih untuk menyerang lebih dulu. Tidak hanya satu atau dua target, tetapi jaringan penuh yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial. Damaskus tidak tinggal diam. Pemerintah Suriah secara resmi menyampaikan protes ke Dewan Keamanan PBB dan memperingatkan bahwa mereka memiliki hak penuh untuk membalas. Iran pun angkat suara. Melalui pernyataan keras, Teheran menyebut serangan ini sebagai tindakan provokatif yang akan dibalas secara strategis. Zionis akan menyesal. Demikian kutipan dari pernyataan resmi Garda Revolusi Iran. Sementara itu, di Lebanon, Hizbullah dilaporkan telah menaikkan status kesiagaan penuh. Pasukan mereka diperintahkan untuk siaga tempur dan intelijen Israel mendeteksi pergerakan senjata di sepanjang perbatasan utara. Di Tel Aviv, sistem pertahanan udara Iron Dome diposisikan di beberapa titik strategis. Rakyat Israel diminta bersiap untuk kemungkinan skenario eskalasi di berbagai front sekaligus. Gaza, Lebanon, dan kini Suriah. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyuarakan keprihatinan, tetapi juga menyebut bahwa Israel memiliki hak membela diri. Sebuah ironi, mengingat kawasan kini berada di ambang perang terbuka, dan diplomasi seolah tidak lagi cukup untuk menahan peluru. Bagi rakyat Suriah, ini adalah babak penderitaan baru. Ribuan warga sipil mengungsi, meninggalkan rumah mereka di tengah malam. Anak-anak menangis, orang tua panik, dan kehidupan kembali porak-poranda setelah sedikit harapan stabilitas pasca perang sipil yang belum benar-benar usai. Para pengamat menyebut ini sebagai langkah Israel yang paling agresif di Suriah sejak 2021. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Israel tidak hanya menyerang. Israel mengirim pesan bahwa mereka siap perang terbuka jika perlu. Dan jika Iran merespons, maka seluruh kawasan Timur Tengah bisa terseret dalam konflik besar yang tak terkendali. Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya menyuarakan keprihatinan mendalam. Pemerintah menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Namun suara perdamaian nyaris tenggelam di tengah deru jet tempur dan dentuman rudal yang menghantam tanah Suriah. Serangan udara Israel di Suriah Selatan bukan hanya soal target militer. Ini adalah titik api baru dalam konstelasi konflik Timur Tengah yang siap meledak kapan saja. Dunia hanya bisa berharap bahwa ambang batas itu tidak dilampaui, karena jika satu peluru dibalas satu roket dan satu jet dibalas satu misil, maka musim panas ini bisa menjadi musim perang.